Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai perkuliahan pokok bahasan yang akan kita cermati dan kita pelajari adalah berkaitan dengan motivasi dalam organisasi. Jadi motivasi itu berasal dari kata motif yang berarti dorongan, sebab seseorang melakukan sesuatu. Ada juga ini dari Martoyo menyatakan motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Kemudian motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Jadi kita simpulkan bahwa motivasi ini adalah dorongan yang ada dalam diri seorang karyawan ya. Nah, ini nanti ada yang dorongan ini berasal dari dalam dirinya, bisa juga dorongan itu disebabkan oleh faktor luar. Nanti dari beberapa teori kita pelajari itu. Kemudian motivasi ini merupakan salah satu faktor penentu dalam kinerja seseorang ya. Karena kinerja seseorang itu merupakan kombinasi antara motivasi, kemampuan dan pekerjaannya ini untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Artinya jika kemampuan seseorang bagus, tapi kalau dorongan dalam dirinya tidak baik atau rendah, hasilnya juga tidak optimal. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan motivasinya tinggi, dorongannya tinggi, semangatnya tinggi, tapi kemampuannya tidak ada, maka kinerjanya juga tidak akan optimal. Sehingga motivasi ini sebagai salah satu faktor dalam menunjang kinerja seseorang, terutama kinerja karyawan di dalam organisasi. Nah, ini motivasi sebagai pendorong individu. Yang pertama diawali dengan adanya kebutuhan ya. Jadi kebutuhan seseorang, apakah dari kebutuhan fisiologisnya gitu ya, atau kebutuhan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan penghargaan misalkan. Nah, kemudian dari ada munculnya kebutuhan itu, maka kita berusaha mencari ya jalan keluar bagaimana agar memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan tersebut dan evaluasi. Misalnya kebutuhan akan adanya rasa lapar gitu ya, bagaimana biar kenyang nih gitu ya, maka dicari jalan keluar. Apakah makan nasi, apakah makan bakso, apakah yang lainnya. Nah, itu nanti menentukan perilaku kita memilih yang mana yang memuaskan tadi, memuaskan berkaitan dengan tadi agar kita kenyang, kira-kira apa yang akan kita makan. Kemudian ada evaluasi atas pemenuhan kebutuhan setelah kita makan tadi. Kita evaluasi apakah rasa laparnya sudah berkurang atau hilang ya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang, artinya ini bergulir terus ya pemenuhan kebutuhan itu ya. Nah, nanti di teorinya Maslow ya kita bisa cerita bahwa pemenuhan kebutuhan itu selain bertingkat juga nanti ada keberlanjutan gitu ya. Jadi tidak terus berhenti setelah terpuaskan, maka ada kebutuhan-kebutuhan lain dengan tingkat tertentu. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Ini ada pendekatan tradisional, pendekatan relasi manusia, pendekatan sumber daya manusia. Jadi
pendekatan tradisional ini melihat untuk mendorong seseorang itu dilihat hanya sebagai faktor atau melalui faktor finansial saja, kebutuhan fisiknya saja. Jadi untuk memotivasi seseorang atau karyawan cukup dipenuhi kebutuhan finansialnya saja, padahal ada kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Makanya ini ada pendekatan berikutnya adalah pendekatan relasi manusia ya. Jadi ada kebutuhan sosial ya, berhubungan dengan orang lain ya. Kemudian ada kebutuhan rasa aman gitu ya, sampai kebutuhan aktualisasi diri ya. Kemudian berkembang lagi ada pendekatan sumber daya manusia atau human resource model. Jadi ini ada penyempurnaan dari model tradisional kemudian model pendekatan sumber daya manusia, bahwa seseorang itu, untuk mendorong seseorang itu tidak hanya kebutuhan fisiologisnya saja ya, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Berikutnya ini pendekatan tadi ya, ada asumsi-asumsinya. Ada tradisional tadi, pekerja pada saya menemukan sesuatu yang tidak disukai karena merupakan sebuah beban. Kemudian yang kedua, apa yang seorang lakukan tidak lebih penting dari apa yang dapat diperoleh. Hanya sedikit orang yang mau dan mampu mengerjakan pekerjaan yang kreatif. Nah, kalau melihat kondisi seseorang seperti ini, maka kebijakan yang dapat dilakukan adalah pimpinan harus memberi perintah dan mengawasi bawahan dalam setiap pekerjaan. Kemudian manajer harus menerjemahkan pekerjaan ke dalam bentuk perintah. Jadi kalau mereka itu memang motivasinya sangat rendah, ya memang harus ada instruksi atau perintah-perintah agar mereka bisa melaksanakan pekerjaannya. Kemudian kalau yang berikutnya, pendekatan relasi manusia, ini melihat asumsinya pada dasarnya manusia ingin dianggap penting dan berguna. Dua, manusia ingin merasa dimiliki dan diakui. Kemudian perasaan sebagaimana yang disebutkan dalam 1-2 adalah lebih penting daripada tadi kompensasi. Kalau tradisional itu ya finansial saja, padahal kebutuhan itu tidak hanya finansial, atau untuk mendorong seseorang itu tidak hanya finansial saja. Harapannya adanya transparansi informasi, kemudian pemuasan terhadap kebutuhan para pekerja. Kalau pendekatan sumber daya manusia, jadi pekerjaan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang tidak disukai ya. Para pekerja ingin memberikan kontribusi terhadap satu tujuan yang memberikan manfaat. Jadi seseorang ini melihat jadi pekerjaan itu bukan beban gitu ya, memang harus dilaksanakan ya. Kemudian hampir semua orang pada dasarnya bisa melakukan kegiatan yang kreatif dan inovatif. Harapannya ada peningkatan keterlibatan pekerja, kepuasan kerja akan terwujud ya. Ini dari penjelasan beberapa pendekatan yang ada. Ini ringkasannya, nanti silakan dipelajari kembali. Kemudian ada 5 perspektif ya, 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Jadi melihat bagaimana sih cara memotivasi seseorang atau karyawan ya. Ini ada dari perspektif kebutuhan, ada perspektif keseimbangan dan keadilan, ada perspektif pengharapan, ada perspektif penguatan, dan terakhir ada perspektif penyusunan tujuan atau goal setting. Saya jelaskan satu per satu ya. Yang pertama, perspektif kebutuhan. Jadi melihat atau bagaimana memotivasi seorang dilihat dari sisi kebutuhannya ya. Nah, ini ada beberapa tokoh ya yang melihat ini. Ada Abraham Maslow, jadi ini melihat bahwa kebutuhan seseorang itu bertingkat, ada 5 kebutuhan ya. Kemudian ada teori RG dari Aldover, ada 3 kebutuhan dari McClellan, dan teori 2 faktor dari Herzberg.
Jadi semua tokoh ini melihat bahwa kebutuhan seseorang, bahwa untuk memotivasi seseorang, mendorong seseorang ini dilihat dari perspektif kebutuhannya. Jadi harus dipenuhi kebutuhan agar dia terdorong mau bekerja dengan lebih baik, meningkatkan kinerjanya dengan lebih optimal. Yang pertama teori kebutuhan dari Maslow ya. Ini ada 5 kebutuhan. Saya gambarkan langsung ya. Ya seperti ini ya. Jadi teori kebutuhan Maslow itu dia bertingkat dari kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jadi seseorang yang paling mendasar adalah berkaitan dengan kebutuhan fisiologis. Nanti setelah kebutuhan fisiologis itu terpenuhi, maka seseorang baru mikir kebutuhan rasa aman. Kalau sudah terpenuhi, baru meningkat kebutuhan sosial. Kalau sudah terpenuhi, kebutuhan penghargaan. Kemudian yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan fisiologis contohnya makan ya, upah minimum kalau itu di perusahaan ya ada ruang istirahat, gaji yang layak gitu ya. Kemudian ada tempat untuk beribadah, itu kebutuhan fisiologi ya. Yang lainnya misalkan kebutuhan untuk menikah, gitu, berumah tangga, itu kebutuhan fisiologis. Kemudian setelah itu terpenuhi, seseorang baru mikir kebutuhan rasa aman gitu ya. Ya, rasa aman misalkan kalau di perusahaan ya bagaimana dia nyaman, aman ya, adanya asuransi kecelakaan, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan gitu ya. Kemudian berkaitan mungkin nanti hari tuanya, pensiun, ini kebutuhan keamanan ya. Jadi seseorang karyawan bekerja di perusahaan tidak mikir ya nanti kalau misalkan terjadi suatu hal ini bagaimana. Nah, ini dari kebutuhan keamanan perusahaan sudah terpenuhi, maka terpenuhi rasa aman tadi ya. Kalau sudah terpenuhi, meningkat lagi ada kebutuhan sosial ya. Jadi butuh bersahabat ya, punya teman dan lain sebagainya. Kalau misalkan saudara bisa lihat, misalkan ada di perusahaan itu ada berkaitan dengan perkumpulan-perkumpulan, misalkan ada arisan, ada klub sepeda, misalkan perkumpulan lagi di karyawan yang senang olahraga, senang musik dan lain sebagainya. Jadi ini kebutuhan berkaitan sosial. Kalau sudah terpenuhi, kemudian muncul namanya kebutuhan penghargaan. Jadi seseorang itu butuh dihargai. Jadi penghargaan ini tidak hanya secara finansial saja ya, tapi juga secara non finansial. Misalkan yang paling sederhana ya ada ucapan terima kasih kalau karyawan berprestasi, atau dikasih piagam, atau dikasih penghargaan finansial dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini terpenuhi, baru kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Bagaimana seseorang ini butuh untuk berkembang ya, potensi yang ada dalam dirinya ini bisa berkembang, apakah itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang menantang atau mungkin dengan pendidikan yang lebih tinggi lagi ya. Ini jadi bagaimana seseorang itu bisa berkembang. Tadi bisa dilihat dari pendidikannya ditingkatkan lagi, pekerjaannya yang lebih menantang gitu ya, yang beda dari biasanya, sehingga mereka bisa mengaktualisasi dirinya. Ini contoh organisasi, ini contoh yang secara umum ya, itu yang masuk. Oke, ini kebutuhan masuk. Kemudian teori Aldebaran sebenarnya hampir sama, cuma ini kalau Aldebaran melihat dari 3, jadi dari 5-nya Maslow itu Aldebaran meringkas jadi 3. Ada eksistensi ya, yaitu kebutuhan yang dibahaskan oleh faktor seperti makan, minum, kondisi kerja, upah. Ini kan sama aja kebutuhan fisiologisnya Maslow ya. Kemudian keterkaitan, yaitu kebutuhan yang dibahaskan oleh hubungan, ini sama aja sosialnya Maslow ya. Kemudian ada pertumbuhan ya, puas dengan suatu kondisi, sumbangan yang kreatif dan produktivitas. Jadi ini meringkas dari kebutuhannya Maslow menjadi 3 kebutuhan.
Kalau dilihat seperti ini ya. Jadi eksistensi need, kebutuhan eksistensi ini fisik dan keamanan, hubungan itu sosial penghargaan, kemudian pertumbuhan itu aktualisasi diri ya. Ini itu saya Maslow, ini Adi Adolfer. Oke, kemudian yang berikutnya teori kebutuhan dari McClellan ini melihat dari 3 kebutuhan: kebutuhan berprestasi, berafiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Jadi sebenarnya hampir sama dengan kebutuhan Maslow, cuma ini dikelompokkan menjadi 3. Berafiliasi ya sama sosial itu sama gitu ya. Kemudian ada berprestasi ya aktualisasi diri, ada kebutuhan kekuasaan ya fisiologis dan lain sebagainya. Kemudian teori 2 faktor Herzberg ini melihat hasil penelitiannya dari Herzberg ini di lingkungan sebuah organisasi menekankan pentingnya menciptakan atau keseimbangan antara 2 faktor. Ya, faktor yang pertama faktor suatu yang dapat memotivasi ya, atau disebut faktor prestasi achievement ya, faktor pengakuan, penghargaan, faktor tanggung jawab ya, kemajuan ini bisa memotivasi. Kemudian ada faktor kebutuhan ya, hygiene faktor. Ini membentuk seperti berbentuk upah ya, kemudian supervisi atau supervisi teknis, kondisi kerja, kebijakan perusahaan dan lain sebagainya. Ini teori 2 faktor dari Herzberg. Atau kalau kita ringkas ya, ini rinciannya ya. Nah, kalau kita ringkas begini, ini Maslow 5, Adolfer 3, Herzberg 2 tadi ya, kemudian McClellan 3. Ini akan lebih mudah kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara pelajari. Kemudian yang berikutnya perspektif lain. Kalau tadi ada perspektif kebutuhan ya, tadi tokoh-tokohnya, sekarang dari perspektif keadilan ya. Jadi tentang motivasi dari berbagai penelitian teori keadilan dan ketidakadilan. Satu, masukan-masukan yang mereka berikan pada pekerjaan dalam bentuk pendidikan dan lain sebagainya ya. Kemudian dibandingkan balas jasa yang diterima. Jadi ini seseorang itu akan termotivasi kalau diperlakukan secara adil ya. Misalkan dia pendidikannya sudah bagus, tinggi S1 gitu ya, tapi ternyata di perusahaan gajinya ternyata sama dengan yang pendidikan SMA gitu ya. Nah, ini maka dia tidak akan termotivasi karena dia melihat tidak adil ini ya, balas jasanya tidak sama gitu ya. Atau dia bekerja keras ya, tapi dilihat yang bermalas-malasan ternyata gajinya sama, penghargaannya sama, ini akan tidak memotivasi ya. Jadi merasa tidak adil ya, sehingga mereka dorongannya akan rendah atau motivasinya akan rendah. Nah, ini beberapa ya, dilihat dari usahanya, kemampuan, keahlian ya, nanti rewardnya sesuai atau tidak gitu ya. Ini teori keadilan. Kemudian teori pengharapan ya. Jadi seseorang karyawan itu di perusahaan itu punya harapan ya. Kalau saya bekerja dengan baik, maka saya akan karirnya akan bagus gitu ya. Kalau saya misalkan saudara, saya belajar dengan baik, maka IPK-nya akan tinggi gitu ya. Tapi ternyata tidak sesuai harapan, ini juga akan menurunkan motivasi ya. Ini teori pengharapan. Jadi ada asumsi, 4 asumsi dasar. Perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan faktor lingkungan ya. Kemudian individu memiliki keragaman kebutuhan, masing-masing individu cenderung berperilaku berdasarkan pilihan alternatif dan seterusnya. Tadi berkaitan dengan pengharapan ya. Kemudian ini nanti dipelajari. Yang berikutnya adalah ada pengharapan intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik dari dalam, puas tentang pekerjaan, kepercayaan. Kalau ekstrinsik itu dari luar, misalkan bonus, promosi, pujian gitu ya. Itu pengharapan yang ada.
Kemudian ada teori pembentukan perilaku. Ini Skinner mengemukakan ya bahwa untuk memotivasi seseorang itu pendekatan yang dilakukan adalah ada terutama atas hukum pengaruh yang menyatakan bahwa perilaku diikuti dengan konsekuensi pemuasan cenderung diulang. Jadi perilaku ini misalkan karyawan untuk memotivasi karyawan yang sering terlambat, maka dikasih punishment gitu ya, kasih punishment sehingga nanti dia akan merubah perilakunya gitu ya, jadi lebih baik lagi, jadi disiplin gitu ya. Yang bagus juga begitu, dikasih reward ya, sehingga mereka akan mengulang perilakunya untuk berbuat baik lagi ya, lebih bagus lagi, lebih berprestasi lagi gitu ya. Ini pembentukan perilaku. Ini ada beberapa ya, nanti slide saya berikan. Ada penguatan positif tadi, ada pembelajaran ya, pengecualian, kemudian ada punishment. Kemudian ada teori penetapan tujuan. Teori ini menyatakan tujuan yang khusus dan sulit mengantar ke kinerja yang lebih tinggi. Kespesifikan kekhususan tujuan itu sendiri bertindak sebagai suatu rangsangan internal. Makin sulit tujuan, makin tinggi tingkat kinerja. Jadi ini ada tantangan-tantangan ya. Kalau tadi di Maslow itu ya ada aktualisasi diri ya, untuk menginginkan pekerjaan yang lebih menantang ya. Jika karyawan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi tingkat dalam penentuan tujuan mereka sendiri, dalam beberapa kasus tujuan disusun secara partisipatif menghasilkan kinerja yang unggul. Jadi dalam penentuan tujuan, kalau ada keikutsertaan ya, partisipasi dari misalkan beberapa karyawan ikut berpartisipasi, maka muncul tadi ada rasa tanggung jawab atau dorongan dalam dirinya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi motivasinya lebih bagus. Ini perspektif penyusunan tujuan mengenai motivasi, menyangkut tadi tingkat keterlibatan anggota. Kemudian anggota yang bertipe X cenderung kurang dilibatkan dalam penyusunan tujuan, sedangkan yang bertipe Y cenderung untuk lebih dilibatkan dalam penyusunan tujuan. Ini yang teori X ada Y, jadi ada anggapan, asumsi ya. Ini juga nanti teori XY ini juga teori yang memunculkan nanti gaya-gaya kepemimpinan ya. Kalau modelnya X nanti cocoknya gaya kepemimpinan apa, untuk mendorong mereka menggunakan gaya kepemimpinan apa. Kalau yang Y nanti cocoknya menggunakan gaya kepemimpinan seperti apa. Oke. Ini kalau yang Y ya. Jadi bersedia belajar, kemudian ada kemampuan, pengendalian ekstern dan hukuman bukan satu-satunya cara ya. Keterikatan pada tujuan ini adalah fungsi dari penghargaan dan seterusnya. Jadi ada teori X dan Y. Oke, mungkin itu materi pada hari ini berkaitan dengan motivasi dalam organisasi. Tolong dipelajari kembali. Nanti kalau ada hal yang masih bingung bisa kita diskusikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.